Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode analisis yang mampu menggambarkan tingkat keberlanjutan di sektor perikanan, terutama di Selat Makassar. Nah, seperti yang kita tahu, perikanan tangkap itu merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. Nah, untuk memahami kondisi perikanan tangkap secara lebih menyeluruh, di sini saya menggunakan metode RAPFIS atau Rapid Appraisal for Fisheries, teman-teman. Nah, ini tuh salah satu pendekatan yang banyak digunakan ya teman-teman untuk memanfaatkan teknik multidimensional scaling atau MDS. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan data-data yang telah saya dapatkan dari berbagai sumber termasuk dari Publish Organis, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Excel 2010, teman-teman. Kenapa pakai Excel 2010? Karena revisi ini sebagian besar itu kompatibelnya pada Excel 2010, teman-teman. Tidak bisa Excel yang update tahun-tahun sekarang gitu. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman masuk ke rep 1_6 ini, teman-teman. Teman-teman jangan kaget ya kalau ketika pencet file itu kenapa sih kosong, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, agar memunculkan data yang telah tadi saya perlihatkan, teman-teman masuk ke open, lalu teman-teman pencet read see. Otomatis data ini akan muncul, teman-teman. Di sini saya menggunakan 25 responden, teman-teman. Perikanan pukat pantai hingga perikanan makarel. Ini 25 responden. Lalu saya menggunakan 5 dimensi: ekologikal, ekonomik, teknologi, etik, dan sosial. Yang dimana masing-masing dimensi ini uh, menggunakan 9 parameter, teman-teman. Lalu di sini saya menggunakan reference fisheries-nya itu 4 indikator atau parameter, yang dimana ini tuh untuk uh, menentukan apakah si keberlanjutan itu baik atau buruk, teman-teman. Di sini ecofisheries-nya saya menggunakan 16 indikator ya, teman-teman. Mungkin langsung saja kita ke penjelasannya. Kita masuk ke add-ins, lalu ke elemen revis ini. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung kenapa sih ini tuh bisa muncul, bagaimana memunculkan add-in revis ini, teman-teman cukup ke file, teman-teman klik file ini, lalu ke option, lalu teman-teman ke add-ins, lalu teman-teman ke bawah yang ada manage ini, pencet yang go. Nah, jika teman-teman tidak muncul revis 1.6 ini, teman-teman pencet browse, klik browse. Nah, lalu teman-teman cari data rep 1_6 ini. Jika sudah, teman-teman klik ya, otomatis nanti akan muncul revis 1.6 ini, dan teman-teman centang lalu klik OK. Otomatis add-ins akan muncul ya, teman-teman, elemen revis ini. Oke, lanjut. Di sini langsung saja kita akan menjelaskan mengenai revis analisis. Yang pertama itu ada number of fisheries, yang dimana tadi saya menggunakan 25 responden ya, yang tadi saya jelaskan. Untuk first fishery ini nomor 2, karena ini menyesuaikan, teman-teman, di kolom nomor 2 perikanan pukat pantai. Oke, untuk name of fisheries are in Excel column kita ubah ke A, karena ini berada di kolom A, teman-teman. Lalu reference 4 yang tadi saya jelaskan, reference 4 ini berdasarkan good, bad, up, down. Kenapa 4? Karena saya menggunakan 4 indikator. Lalu good 30 menyesuaikan baris ini, 30 bad juga, up dan down. Ini sampai 33 ya, down. Ini menyesuaikan. Untuk angkor dan first fishery ini tuh menyesuaikan ini juga, teman-teman. Baris 34 kan anchor fisheries, saya masuk 34, dan indikatornya itu saya menggunakan 16 parameter, teman-teman. Nah, masukkan 16 di sini, teman-teman. Nah, untuk number of parameter saya tadi kan menjelaskan saya menggunakan 9 parameter ya, yang ini, teman-teman. Masing-masing ada 9. Jadi saya ubah dari 10 ke 9. Untuk ini tetap D karena di awalnya itu di D ya, teman-teman. Mungkin karena tidak ada yang harus diubah lagi, kita langsung saja kita run RapFish, run leveraging, and run Monte Carlo. Oke, jika sudah, kita langsung masuk ke rep analysis dulu, teman-teman. Sebelum saya menjelaskan ke data ini atau dimensi ini, saya akan menjelaskan ke tingkatan stres. Di sini terdapat stresnya itu 0,2029 sekian, teman-teman. Yang dimana itu tuh artinya bahwa hasil ordinasi MDS itu masih dapat diterima, teman-teman, dan memiliki tingkat ketepatan yang baik. Nah, untuk squared correlation RSQ ini ada berada di 0,86 atau 86%. Nah, variasi data ini tuh masih dapat dijelaskan oleh model yang digunakan, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, saya menggunakan referensi dari
Fauzi dan Ana 2002, yang dimana ini tuh referensi untuk nilai keberlanjutan dari setiap dimensi yang dinyatakan dalam Sustainability Index yang berkisar antara nilai 0 sampai 100. Nah, bisa dilihat di situ teman-teman, ada selang indeks keberlanjutan dan status keberlanjutannya. Di sini ada 0,0 sampai 25 artinya tidak berkelanjutan. 26 sampai 90 artinya kurang berkelanjutan. 51 sampai 75 yaitu cukup berkelanjutan, dan 76 sampai 100 itu berkelanjutan teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kita mencari data ini? Kita masuk kembali ke Excel, lalu kita masukkan rumus sum, kita masukkan rumus sum. Oke. Nah, di sini kan ada flip and scale. Kita masukkan data yang flip ya, teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, kita udah dapat ya, kita tinggal enter aja. Kita dapatkan hasil 953, teman-teman. Nah, ini belum selesai, teman-teman. Kita lanjut lagi, kita akan rata-ratakan atau kita bagi. Kita masukkan lagi data 953 ini dibagi dengan responden saya, yaitu ada 25 responden. Nah, ini untuk hasilnya, teman-teman. Apakah ini sustainable atau tidak? Kita ini tetapkan ya hasilnya 38. Kita kembali lagi ke referensi yang telah saya dapat. Nah, karena tadi hasilnya 38, artinya saya mendapatkan nilai di antara 26 sampai 50, yang artinya itu kurang berkelanjutan atau less sustainable, teman-teman. Jadi, nilai yang telah saya dapatkan itu masih less sustainable atau kurang berkelanjutan. Nah, untuk Rapvis ordination ini rata-rata tuh ini masih ada di nilai 50 dan juga 25 sampai 30, teman-teman. Artinya ini tuh belum diambang buruk ataupun baik, teman-teman. Karena ini berada di tengah-tengah ya, teman-teman. Nah, itu kita klik. Nah, itu datanya dapat dari sini, teman-teman. Oke. Berarti itu masih bisa dinilai itu belum terlalu baik dan juga belum terlalu buruk, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke leverage attributes. Nah, kita udah dapat datanya, teman-teman. Leverage attributes. Nah, ini data-datanya yang dimana itu ada parameter yang mendominasi, teman-teman. Kita ubah dulu. Kita tambahkan data labels. Nah, sebentar, teman-teman. Oke, saya ubah dulu ya ke. Nah, teman-teman, saya sudah mengganti chart type-nya agar lebih jelas gitu. Nah, di sini tuh untuk yang paling mendominasi itu di produktivitas perairan, teman-teman, yang dimana produktivitas perairan ini yang paling tinggi gitu, teman-teman, yang paling berpengaruh dalam data saya, yang dimana skornya itu hingga 6,549, disusul oleh status stok sumber daya ikan yang kedua itu dengan skor 6,168, dan juga disusul oleh yang ketiga itu tingkat bycatch. Artinya 3 poin itu yang paling mendominasi pada sektor perikanan di Selat Makassar gitu, teman-teman. Oke, jadi tadi kita telah dapat dari beberapa data, yaitu rep analysis dan juga leverage atribut, teman-teman. Mungkin yang dapat saya simpulkan yaitu atribut yang paling berpengaruh tadi itu ada di produktivitas perairan, teman-teman. Nah, kondisi keberlanjutan perikanan tangkap ini masih memerlukan perbaikan, terutama pada atribut-atribut yang memiliki nilai sensitivitas tinggi. Nah, saran dari saya yaitu mungkin pengelolaan perikanan itu tangkap perlu difokuskan pada peningkatan dan juga pemeliharaan produktivitas perairan melalui pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya itu mungkin pengelolaan stok sumber daya juga. Pengelolaan stok sumber daya ikan itu harus dilakukan secara lebih terkontrol, teman-teman. Antara lain melalui pengaturan upaya penangkapan dan juga pemantauan stok secara berkala, dan juga dibutuhkan pemutakhiran dan evaluasi data keberlanjutan untuk mengevaluasi secara berkala, dan juga perlu dilakukan guna mendukung perumusan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap yang lebih tepat dan juga efisien atau lebih tepat sasaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Rapvis analisis ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali.